Aku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku. Dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Bawaku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku. Dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visi-Mu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visi-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Saya percaya hadirat-Nya tetap ada buat setiap kita. Sebab firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang dalam hidup kita. Saya percaya saat kita menyembah Tuhan, maka roh kita, jiwa kita diperbarui oleh kuasa darah-Nya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari katakan sama-sama, dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, kasih-Mu terlebih dari segalanya Tuhan. Kami mau menghampiri Engkau pagi hari ini. Pengorbanan-Mu yang sempurna menyelamatkan setiap kami, memperbarui setiap kami Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
sembah Tuhan, Kau mulia. Seumur hidupku ku mau katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu, Kau ku sembah Tuhan. Mari hampiri Tuhan pagi hari ini. Seumur hidup kami menyembah-Mu. Hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan seumur hidupku, seumur hidupku ku mau seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kasih-Mu. Kau perbarui setiap kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, memulihkan setiap kami, melepaskan setiap kami Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu yang besar melepaskan setiap kami. Karena kasih-Mu yang besar memulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, kami terima yang baru. Kasih-Mu meluputkan kami dari segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Dan kami mau katakan yang baru telah datang buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami terima segala sesuatu yang baru dari Tuhan turun buat setiap kami. Kami terima dengan iman. Kami percaya Tuhan, Engkau menggantikan segala sesuatu yang lama. Kami terima yang baru, berkat yang baru, penyertaan-Mu, kekuatan yang baru turun buat setiap kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini, kami terima dengan iman kami Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau Tuhan, Yesus yang menjadi segala-galanya buat setiap kami Tuhan. Dan kami mau katakan Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kami tidak akan menggantikan Engkau dengan apapun juga Tuhan. Apapun yang kami alami, biarlah Engkau tetap menjadi yang terutama dalam hidup setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan. Ini doa kami, ini pernyataan iman kami. Kaulah segalanya dan hanya Engkau Tuhan. Biarlah Engkau tinggal tetap dalam hidup setiap kami. Engkau tidak tergoncangkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, bagian kami, kebenaran-Mu Tuhan. Kaulah yang kupandang. Biar kami memandang Engkau saja Tuhan. Selama hidup kami, hanya Engkau yang kami pandang. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu jadi bagian kami Tuhan. Itu bagianku. Mari sama-sama katakan hanya Engkau yang kami pandang. Engkau yang ku pandang.
Sebab Dia Tuhan yang mengasihi hidup setiap kita. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada. Amin Tuhan. Yes, Kau ada. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari katakan dengan imanmu, katakan Kaulah segalanya. Oh Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yes Lord. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian kami Tuhan. Kaulah yang ku pandang, selamanya Engkau Tuhan. Hidupku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan mengasihi-Mu selalu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Ini doa kami Tuhan. Kami ingin terus bersekutu dengan Engkau. Biar hanya hadirat-Mu, Roh-Mu tinggal di dalam setiap kami. Yes Lord. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sekali lagi. Mari nyatakan kerinduan-Mu. Ku ingin selalu. Kami tidak mau menggantikan Engkau Tuhan dengan apapun juga. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, indah. Sekali lagi, ku ingin selalu Tuhan bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal
hari ini tidak ada apapun yang dapat menggoncangkan kami Tuhan. Sebab kami punya Engkau Tuhan yang besar. Biarlah pagi hari ini kami menaruh semua Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan pagi hari ini. Engkau bersama, Engkau ada, Engkau nyata dalam hidup setiap kami. Engkau yang berperang bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pada bulan Mei tahun 1986, pesawat yang mengangkut beberapa orang atlet-atlet nasional untuk terjun payung mengalami kecelakaan, jatuh di daerah Serpong di Tangerang, dan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Satu yang bikin shock, dunia penerbangan terjun payung berduka, atlet-atlet nasional berduka, Indonesia berduka, bahkan sampai ke internasional. Tetapi orang-orang yang berduka terutama adalah keluarga dan juga orang tuanya, ayah dan ibunya. 3 tahun sebelumnya saya ketemu dengan orang tuanya dan sempat bincang-bincang karena saya cukup lama tinggal berdekatan selama hampir 3 bulan. Dan sungguh kehilangan membawa kepada kesedihan, membawa kepada satu duka, membawa kepada penderitaan. Orang-orang bertanya, why bad things happen to good people? Mengapa hal-hal buruk bisa terjadi pada orang-orang yang baik? Mengapa orang yang tidak berdosa menderita? Topik ini merupakan sesuatu yang relevan. Kenapa seorang hamba Tuhan bisa meninggal karena COVID-19, atau dokter yang mendedikasikan kehidupan dan waktunya untuk menolong pasien itu juga tertular dan juga meninggal. Satu pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar, yang kadang-kadang kita juga bingung dengan jawabannya. Ketika keadaan berubah, saudara, kita tinggal di satu dunia yang terus berubah dan keadaan-keadaan juga berubah. Orang-orang kaya berubah menjadi miskin, mereka jatuh bangkrut, mereka kehilangan aset, kehilangan uang, menjadi miskin. Sebaliknya, juga ada orang-orang yang tadinya biasa atau orang miskin menjadi semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Bagaimana respon kita ketika hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana respon kita ketika yang baik, rezeki itu datang dalam kehidupan kita? Kisah tentang Ayub sangat relevan bagi kita yang hidup di masa kini. Ketika keadaan berubah. Ayub artinya siapakah ayahku? Ayub hidup pada zaman patriark kita, pada zaman Abraham, dan sangat menarik apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub ini. Dia memiliki karakteristik yang terpuji, sesuatu yang sangat bagus. Yang pertama adalah saleh, ya, saleh dari akar kata Ibrani temimim, artinya kualitas yang utuh, kualitas yang lengkap. Ayub tidak kekurangan apapun untuk melakukan yang baik, untuk bisa mentaati perintah dan kehendak Tuhan. Itulah saleh. Dia baik secara utuh, lengkap, bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan, ya, secara dengan sepenuh hati, baik secara batiniah maupun lahiriah. Kualitas yang kedua yang dimiliki Ayub adalah dia orang yang jujur. Jujur artinya upright, lurus. Dosa itu bengkok atau berkelok-kelok, ya. Tetapi jujur ini tulus, lurus, tidak berkelok-kelok, tidak bengkok, ya. Orang yang jujur dikenal oleh Tuhan. Zaman sekarang banyak orang-orang yang bertalenta, banyak orang-orang yang pandai, tetapi orang yang jujur dan setia tidak mudah untuk mendapatkannya. Itu suatu kualitas yang harus dikejar, suatu kualitas yang harus diusahakan sedemikian rupa, yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh, yang mau jujur terhadap dirinya sendiri maupun jujur terhadap
Tuhan. Berikutnya yaitu Ayub itu takut akan Allah dan juga orang yang menjauhi kejahatan. Kedua karakter ini, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, itu bergandengan. Orang yang takut akan Tuhan, takut akan Allah, dia akan menjauhi kejahatan. Demikian pula orang yang menjauhi kejahatan, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bukan itu saja, Ayub itu adalah orang yang terkaya di daerah timur. Pada zamannya, pada masanya, dia orang kaya. Dia dari kelompok sosial atas, ya, orang yang berkecukupan, bahkan kaya raya pada zamannya. Dan Ayub memiliki keluarga yang harmonis. Anak-anaknya secara bergantian mengadakan pesta, mentraktir, ya. Dan kalau satu anak mengadakan pesta di rumahnya, maka yang lain akan datang. Dan mereka bergiliran untuk mengadakan pesta-pesta itu, mengadakan bersenang-senang bersama dengan teman-teman, dengan saudara-saudaranya. Jadi secara garis besar Ayub itu orang yang lengkap, yang utuh, yang baik, ya. Dan bahkan satu kualitas lagi yang dimiliki oleh Ayub, yaitu dia seorang ayah yang ideal, ayah yang idaman. Selalu dikatakan setiap hari, satu hari sesudah anak-anaknya berpesta, maka Ayub akan datang mempersembahkan korban kepada Allah sejumlah anak-anaknya. Karena dia berpikir jangan-jangan anak saya sadar atau tidak, atau mengatakan sesuatu tentang Tuhan, mengupat Allah dan sebagainya. Dia selalu mempersembahkan korban bakaran itu, mengadakan satu pendamaian. Ini satu kualitas, 7 kualitas yang ada dalam kehidupan Ayub yang sangat-sangat baik sekali. Jika Anda ingin mengejar kualitas-kualitas ini, kejarlah dan hiduplah seperti itu, Anda akan berbahagia. Tetapi kalau kita lihat kehidupan Ayub ini, kita selalu mengatakan apabila orang itu baik, orang itu jujur, takut akan Tuhan, tidak macam-macam, tidak neko-neko, tidak menjahati orang lain, secara umum kehidupannya pasti akan baik-baik saja. Dia orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Usahanya akan maju, bisnisnya lancar, keuangan aset semakin bertambah, hidupnya akan bahagia, sukacita, damai sejahtera, pokoknya lancar dan baik-baik saja. Tetapi kisah Ayub adalah satu kisah yang sedikit berbeda. Dia merupakan satu pengecualian, ya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang Ayub tanyakan dan tidak ada jawabannya. Dan ketika akhirnya Allah menjawab Ayub, dia menjawab tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Lucu ya, ada pertanyaan tidak terjawab, ada juga jawaban tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Kisah Ayub kisah yang sangat relevan. Bagaimana orang yang kaya jatuh menjadi miskin, dan bagaimana seandainya orang-orang yang miskin itu menjadi kaya, perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Respon Anda dan saya seandainya hal-hal ini terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, bagaimanakah respon kita? Ayub mengalami satu masalah kehidupan, mengalami satu kehilangan, ya, satu kehilangan yang bagi saya itu teramat berat, ya. Pertama, dia kehilangan tentang hartanya dalam satu hari. Ternak yang dimilikinya, lembu sapi, keledai betina, kambing domba, dan unta-untanya semuanya hilang. Ada yang dirampas oleh orang-orang, ada yang kena musibah disambar petir, ya, dan juga anak-anaknya kena musibah juga ketika oleh angin topan, angin ribut itu, lalu dikatakan tiang-tiang daripada rumah itu roboh semua sehingga seluruh anak-anaknya, 7 putra dan 3 putri, mereka meninggal semua. Semuanya terjadi dalam satu hari. Sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan, sesuatu yang sangat-sangat di luar perkiraan, sesuatu yang datang menerpa, datang menimpa begitu saja, suatu kehilangan. Kehilangan membawa kepada kesedihan, membawa kepada duka, membawa kepada penderitaan. Tetapi ada sesuatu yang aneh ketika Ayub meresponinya, ya. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan demikian. Ketika kekayaannya hilang dan juga anak-anaknya 7 putra dan 3 putri itu meninggal, dia mengatakan demikian,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dikatakan ayat sederhananya, dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa kepada Tuhan dan tidak menganggap Tuhan melakukan sesuatu ya yang di luar, sesuatu yang jahat, sesuatu yang di luar perkiraannya. Ayub tidak menilai, menjudge Tuhan sedemikian rupa. Sesuatu yang sangat extraordinary, sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara yang kekasih, kehilangan merupakan bagian dalam kehidupan yang kita jalani di dunia yang sudah jatuh ini. Tetapi bagaimana kita merespon akan kehilangan itu? Ya, sangat-sangat menentukan. Kalau Ayub itu adalah orang yang kaya, berubah, jatuh menjadi miskin. Ada juga orang-orang zaman sekarang ini yang kita dengar sekarang ini, ya, orang-orang yang jatuh miskin karena kesulitan, karena ada masalah, musibah, ada corona COVID-19, sehingga orang yang tadinya jalan baik-baik saja tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau bisnisnya menjadi bermasalah. Bukan hanya bermasalah, menimbulkan banyak ekonomi tidak jalan, menimbulkan hutang. Ya, intinya dari kaya menjadi miskin. Tetapi ada juga orang-orang yang dari miskin itu menuju kekayaan, menjadi semakin kaya dan semakin kaya dan semakin kaya. Ada yang omsetnya naik 10 kali lipat, ada yang kekayaan meningkat sedemikian rupa, ada yang harta kekayaannya meningkat 3 kali lipat dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Saya cuma mau ingatkan saja, mau ingatkan kembali bagi orang-orang kaya, bagi orang-orang yang sedang menuju kepada kaya, ya, jangan menaruh harapanmu, jangan menaruh identitasmu kepada harta kekayaan. Karena pelajaran berkali-kali, harta itu bersayap, harta bisa hilang, harta bisa pergi, dan kita harus punya hati yang siap. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak menggerutu ketika Tuhan memberikan rezeki. Sama sekali tidak menggerutu, tidak keberatan ketika Tuhan berikan keuangan yang melimpah, rezeki yang bertambah, usaha yang lancar. Mereka tidak menggerutu, tidak bermasalah. Sebaliknya juga sedikit sekali orang yang bisa mengucap syukur ketika musibah datang dalam kehidupannya. Mengapa seperti itu? Mengapa? Satu pertanyaan yang relevan bagi kita semua. Ya, hati-hati kalau kekayaan itu bisa membawa Anda menjauh daripada Tuhan. Kekayaan bisa membuat Anda itu menjadi sombong. Kekayaan bisa membuat Anda semena-mena. Dan saya sudah dengar berkali-kali, berjumpa dengan orang-orang yang karena kekayaannya semakin besar, waktunya kepada Tuhan menjadi bergeser, lama-lama bahkan dia sama sekali tidak mengindahkan Tuhan. Kenapa? Karena roda mesin pencetak uangnya sudah otomatis berjalan, tanpa Tuhan pun dia tidak apa-apa. Ini keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Bukan itu saja, tiba-tiba dia menjadi semakin jahat dan semakin jahat. Ya, dia menjadi raja tega. Ya, dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kekayaannya dan untuk menambah kekayaannya yang semula tadinya adalah kekayaan, harta benda, itu adalah berkat daripada Tuhan untuk menambah sukacita. Karena itu berkat daripada Tuhan, tiba-tiba berbalik, harta itu punya kuasa, memiliki kuasa untuk mencengkeram yang memilikinya, sehingga terbalik. Bukan orang itu memiliki harta, hartanya menjadi alat di tangannya, terbalik harta itu yang mencengkeram empunya, dan orang itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sadar karena dikuasai oleh harta bendanya. Firman Tuhan mengatakan, apabila hartamu semakin bertambah banyak, janganlah hatimu terpikat kepadanya. Ayub orang yang berbeda. Dia dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Di sini kematian atau tanah atau pekuburan digambarkan kepada sebagai ibunya, ya, dia akan kembali dari tanah kepada tanah. Tapi hal yang
sangat bagus dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kekayaan itu punya kuasa, saudara yang kekasih, punya kuasa. Saya ketemu dengan sepasang suami istri yang masih muda, dan dia berkata suaminya berkata kepada saya seperti ini, Pak Puji, kalau seseorang itu bekerja dan menganggap bahwa income-nya, kekayaannya itu adalah hasil daripada keringatnya sendiri, maka sulit bagi dia untuk melepaskannya. Bahkan ketika Tuhan minta, sulit bagi dia untuk memberikannya kepada orang lain. Kenapa? Dia menganggap itu adalah hasil usaha jerih payahnya yang begitu berat, begitu tekun. Dia harus mengusahakan segala sesuatu sehingga dia bisa sekaya itu. Jadi untuk keluar sangat sulit sekali. Tetapi apabila dia berpikir bahwa kekayaan yang dia terima itu adalah berkat daripada Tuhan, dia mengembalikannya itu adalah berkat daripada Tuhan, maka bagi dia tidak terlalu berat untuk melepaskan kekayaan itu. Kalau Tuhan suruh untuk memberikan kepada orang lain atau menyumbang kepada satu hal, dia tidak berat hati, dia akan dengan rela karena menyadari itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Dan saya melihat sendiri sepasang suami istri, istrinya ketika dia melihat suaminya menolong orang lain dan mengalami kerugian jutaan rupiah, bahkan ratusan juta rupiah, tetapi mereka masih ceria saja, sama sekali tidak terganggu. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa berkat yang saya terima adalah dari Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai untuk sebagai saluran, maka dengan senang hati mereka melepaskannya. Saya ketemu suami istri ini luar biasa. Saya mengatakan luar biasa, tidak mudah. Orang kadang-kadang berkelahi hanya karena masalah parkir. 3.000 sampai 5.000, kadang-kadang sampai terbunuh hanya karena apa? Masalah parkir, masalah uang kecil. Kadang-kadang sedemikian rupa kita mengalami kerugian kecil, kehilangan kecil, itu sulit sekali untuk melepaskannya. Di dalam ilmu pemuritan ada yang namanya menyerahkan hak, yaitu kita menyerahkan hak kita atas kekayaan. Kita menyerahkan hak kebebasan kita kepada Tuhan sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kita menyerahkan hak atas keluarga kepada Tuhan, ya, dan menerimanya kembali disertai dengan satu tanggung jawab. Apabila Anda belum pernah menyerahkan hak-hak ini kepada Tuhan, maka Anda perlu melakukannya. Karena kita adalah milik Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau memakai hidup kita bagi kemuliaan namanya. Dan Tuhan memberkati kita karena Dia mengasihi kita dan mempercayakan harta kekayaan kepada kita untuk Dia pakai sesuai dengan kehendak-Nya. Maka jangan sampai hidupmu dikuasai oleh kekayaan, tetapi pergunakanlah kekayaan itu di tangan Anda sebagai alat bagi Tuhan untuk mengerjakan kehendak-Nya lewat Anda. Maka sekali saya katakan, Anda yang baru menjadi kaya atau setengah kaya atau sedang menuju pada kekayaan semakin besar, sekali lagi itu ada kuasanya. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu tidak bisa melayani kepada Allah maupun kepada Mammon. Harus pilih salah satu. Layanilah Tuhan, layanilah Allah, dan pakailah uang. Pakailah uang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda akan dibebaskan, Anda akan dipercaya dengan sesuatu yang lebih besar. Anda akan melewati masa-masa ujian sedemikian rupa, dan Anda harus tetap utuh. Hikmat, tetap utuh di dalam pengiringan Anda kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup Anda bebas, lepas, bebas, merdeka daripada hal-hal itu, tetapi Anda bertanggung jawab dan menguasainya. Kebahagiaan Anda bukan terletak kepada berapa banyak harta yang Anda miliki, dan kebahagiaan Anda juga tidak terletak kepada berapa besar harta yang keluar, yang hilang dari tanganmu. Tetapi sumber berkat Anda, sumber kebahagiaan Anda harus datang daripada Tuhan sendiri. Ayub orang yang kehilangan, dan dia bukan saja sedikit ya kehilangannya, tetapi satu kehilangan yang sangat besar. Ya, bicara tentang kekayaan,
ada beberapa ayat firman Tuhan. Ulangan pasal 8 mengatakan Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. 2 Samuel pasal 12 ayat 7 dan 8, Tuhan berkata lewat Nathan kepada Daud, "Akulah yang mengangkat engkau menjadi raja." Tuhan yang memberikan kekuasaan, dan seandainya itu belum cukup, tentulah aku menambahkan ini dan itu. Artinya Tuhan memberikan kekuasaan, Tuhan memberikan kedudukan, Tuhan juga menambahkan kekayaan, satu ukuran kekayaan bagi Daud. Sebab itu Tuhan marah sekali ketika Daud mengambil Batsheba istri Uria itu, ya, dan itu dianggap sebagai serakah, dianggap sebagai jahat di mata Tuhan. Tuhan bilang, seandainya belum cukup, tentu aku tambah lagi. Dan ayat yang balance untuk itu sebagai komparasi adalah 1 Timotius 6 ayat 10, ayat yang terkenal, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Matius 6:24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah maupun kepada Mammon. Saudara, Tuhan adalah kekayaan Anda yang sejati, dan kita membutuhkan sekali kekayaan ini di dalam dunia ini. Uang, harta, untuk kita hidup, untuk kita pakai. Tetapi jangan sampai hidupmu bergantung kepada uang. Karena waktu yang singkat, saya akan naik kita pada aplikasi, kepada penerapannya. Yang pertama kita bisa belajar bahwa iblis, tujuan iblis adalah dia disebut pencuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan iblis adalah mencuri, mengambil sukacita Anda dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Tujuannya supaya Anda membenci Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, menyalahkan Tuhan, mengata-ngatai yang tidak benar dengan Tuhan. Ayub berkata, Ayub setelah mengalami itu semua, tidak berdosa dengan bibirnya dan tidak menganggap Tuhan melakukan yang tidak patuh. Ketika engkau mengalami kehilangan, ketika engkau mengalami kekurangan, ketika sesuatu yang berharga itu diambil olehmu oleh Tuhan, atau diambil karena kecerobohan dan sebagainya, apakah engkau tetap menganggap Tuhan adalah Tuhanmu, Tuhan adalah Rajamu, dan tanpa mengatakan sesuatu yang jahat, atau berpikir Tuhanlah berbuat jahat dalam kehidupan Anda? Iblis, dia adalah pencuri, dia mencuri sukacita Anda, mencuri damai sejahtera Anda. Dia ingin engkau memiliki gambaran yang salah tentang Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, dia bisa memulihkan. Ayub kehilangan 5 hal yang sangat-sangat berharga dalam kehidupannya. Pertama, dia kehilangan harta kekayaannya. Kedua, dia kehilangan anaknya, putra dan putrinya. Yang ketiga, dia kehilangan kesehatannya. Yang keempat, dia kehilangan dukungan daripada istrinya. Yang kelima, dia bahkan kehilangan jati dirinya, harga dirinya. Sampai-sampai dia berkata, terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. Demikian berat sesuatu pencobaan, sesuatu yang menimpa Ayub sedemikian rupa. Tetapi dalam hal itu dia tidak berdosa lewat mulutnya, lewat bibirnya. Tetapi dia tidak menganggap Tuhan melakukan yang tidak patuh. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Kenapa? Apabila kita baca Ayub pasal 42 dan berikut 38, 39, 42, kita melihat akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Bagi Tuhan tidak sulit untuk memulihkan. Bahkan Ayub diberi kekayaan 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya dulu, dan anak-anak dikembalikan oleh Tuhan. Ayub kemudian juga memiliki 7 putra dan 3 putri. Ya, sesuatu yang Tuhan kembalikan. Jadi hal yang kedua kita belajar, Tuhan itu berdaulat, dia sanggup untuk memulihkan keadaan Anda. Jangan sampai hatimu kacau, jangan sampai hatimu pecah, jangan sampai engkau tidak percaya, jangan sampai engkau menuduh Tuhan yang tidak benar. Tuhan berdaulat. Ketika Ayub bertanya-tanya kepada Tuhan karena pengalaman-pengalaman yang dia alami, dia berkata, Ayub sedemikian, orang-orang lain ketika menghadapi masalah, mereka lari daripada Tuhan, mengata-ngata yang jahat tentang Tuhan. Tetapi tidak demikian, Ayub justru mendekat kepada Tuhan. Dia penuh dengan percaya diri sehingga dia mengatakan, seandainya aku diuji, maka aku tahu jalan hidupku. Seandainya aku diuji, aku akan muncul seperti emas murni. Ayub justru datang kepada Tuhan. Dia minta diuji oleh Tuhan. Dia minta bertemu dengan Tuhan. Dan pertanyaan-pertanyaannya dengan ketiga sahabatnya merupakan satu dialog yang panjang yang Tuhan tidak menjawab.
pertanyaan-pertanyaan Ayub Tuhan tidak menjawab. Dan ketika akhirnya Tuhan menjawab, dia juga tidak menjawab pertanyaan Ayub. Dia cuma berkata kepada Ayub, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi?" Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, hikmatnya, kuasanya yang luar biasa. Dan Ayub akhirnya dengan rendah hati dia menyadari kesalahannya, minta ampun kepada Tuhan. Saya telah ngomong hal yang tidak saya ketahui, tetapi hatinya sangat senang ketika Tuhan kembali berbicara. Saudara kekasih, kalau engkau sedang menghadapi keadaan seperti itu, ingat, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Dia berdaulat, dia tidak berubah. Dia sanggup, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sanggup untuk memulihkan keadaanmu, dia sanggup. Yang ketiga, pertama kita belajar iblis itu mencuri sukacita kita. Dia mau supaya hidup kita punya hati yang prasangka jelek terhadap Tuhan. Kedua, Tuhan itu Tuhan yang berdaulat, dia mampu untuk memulihkan. Setelah dia menguji Ayub, iblis mencobai Ayub, tetapi Tuhan mengujinya dengan hal yang sama dan menunjukkan bahwa menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada iblis, menunjukkan kepada orang, sehingga kita belajar sampai hari ini betapa hebatnya orang yang takut akan Tuhan ini. Yang ketiga, respon kita, respon Anda dan respon saya. Saudara, jangan sombong kalau engkau diberkati Tuhan. Jangan sombong kalau engkau diberkati Tuhan, baik itu dengan kekayaan, baik itu dengan satu harta rohani, baik itu satu karunia kuasa untuk menyembuhkan orang, baik itu seakan-akan apa yang kau katakan digenapi semuanya. Jangan sombong. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi, dan karunia Tuhan itu tidak diambil lagi. Tetapi ketika engkau berjalan dalam kesombongan, maka engkau akan jatuh. Ketika engkau semakin kaya dan semakin kaya, jangan sombong. Jangan memakai orang-orang sebagai alatmu, tetapi berkatilah orang-orang dengan kekayaanmu. Karena berkat itu datang daripada Tuhan. Kalau engkau tahu Tuhanlah yang memberkati kehidupanmu, engkau juga akan dengan leluasa melepaskan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Hidupmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan kemenangan-kemenangan. Saudara kekasih, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, sangat-sangat baik. Dia baik sekali dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Lewat Ayub Tuhan yang begitu banyak mengalami kehilangan-kehilangan, dia tidak berdosa dengan mulutnya. Dia tidak menganggap Tuhan berbuat sesuatu yang tidak patut. Ajari kami Tuhan tentang harta, tentang kekayaan, tentang keluarga. Ajari kami Tuhan untuk menyerahkan hak-hak kami kepada Tuhan, sehingga kami bisa memiliki attitude yang benar, memiliki perspektif yang benar, memiliki gambaran yang benar sesuai dengan firman-Mu dan karakter-Mu ya Tuhan. Engkau baik, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang berdaulat, sanggup memulihkan keadaan kami. Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, kalau kami diberkati, jangan sampai kami menjadi sombong, memandang rendah orang lain, menginjak-injak orang, memakai orang lain Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai gereja-Mu Tuhan, melayani orang-orang yang membutuhkan, menunjukkan kasih sayang yang besar dan perhatian-Mu. Bapa yang baik, terima kasih. Ajari kami iman kami tidak goyah, tidak goncang ketika keadaan berubah, baik dari kaya maupun miskin. Kami tidak berdosa hati kami kepada Tuhan, tidak mengata-ngatai yang tidak benar tentang Tuhan, maupun ketika kami berubah dari miskin menjadi kaya, kami tetap sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja-Mu yang memancarkan kemuliaan-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang semakin bertambah-tambah dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, ketika keadaan-keadaan mulai berubah, biarlah Tuhan yang tidak pernah berubah, Engkau tetap menjadi Tuhan, landasan batu karang kami yang teguh. Engkau menjadi tempat kami berlindung, Engkau menjadi tempat kami bernaung, Engkau menjadi tempat harapan dan kemuliaan kami. Engkau juga Tuhan menjadi sumber segala berkat kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Bapa Surgawi yang baik, yang sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Engkaulah sungguh pribadi yang sungguh-sungguh mengetahui siapa kami. Tiada satu pribadi pun yang mengasihi kami lebih besar daripada kasih-Mu. Engkau menerima kami dan menghargai keberadaan kami.
Terima kasih Bapa Surgawi, menyerahkan Tuhan jemaat-Mu dalam tangan kasih karunia-Mu. Jemaat yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang daripada Bapa Surgawi, anugerahnya dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudusnya, menyertai-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Guide me, Lord, as I step into this day. Hold my hand as I will walk with you. Take my life, I will fulfill my destiny. Have your way, and I will end the race. Yes, I will end the race. Let me find